Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim akan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Para suster dan yos yang saya kasih dalam Tuhan, marah itu ekspresi yang harus dimiliki oleh setiap pribadi. Karena kalau orang tidak marah, berarti dia tidak normal. Tapi juga marah itu perlu mempertimbangkan alasan dan tujuannya. Ya, mungkin juga rasionalisasi kemarahan. Jadi melibatkan pikiran dalam rasa marah. Memang tidak mudah, tapi juga penting. Karena biar marahnya itu tidak marah sembrono gitu. Marah yang masuk akal. Dan saya rasa kalau kita marah karena motivasi dan tujuannya baik, itu tidak dihukum. Dan malah itu perlu dilakukan. Yesus pun telah melakukan itu kan. Waktu dia marah di bait Allah. Kan motivasi dan tujuannya baik. Untuk orang makin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau marah sebagai sebuah ekspresi kebencian dan kejengkelan, tanpa punya motivasi dan tujuan yang jelas, itu yang layak dihukum. Dan hukuman atas kemarahan itu apa? Sebenarnya bukan orang dan Tuhan yang menghukum. Kita sendiri yang akan tersiksa batinnya. Kalau kita sudah marah-marah, lalu pasti kalau kita hatinya masih jernih, pasti menyesal juga atau rasa tidak tenang juga. Sehingga hukuman atas kemarahan yang tidak beralasan memang selalu akan terjadi dalam diri kita sendiri. Hari ini kita merayakan peringatan Santo Antonius dari Padua. Ada banyak kebajikan yang kita bisa maknai dari beliau. Bisa juga tentang kehilangan rohani, karena dia adalah pelindung barang-barang yang hilang, terutama kesucian yang hilang. Tapi saya rasa ini kurang relevan dan aktual untuk kita, karena kita rajin berdoa ya. Ini mungkin cocok untuk umat. Tapi untuk kita, mungkin yang perlu kita maknai itu arti lidah yang tersisa. Satu-satunya bagian tubuh yang tersisa dari apa yang dia miliki. Dan itu disimpan atau ditinggalkan sebagai kenangan kepada dunia tentang kekuatan kata-kata yang ia sampaikan melalui lidah sebagai seorang pengkhotbah yang hulung. Tadi bagian pengantar saya mengatakan lidah berfungsi itu punya dua sisi. Secara positif, baik untuk membangun,
secara negatif juga baik untuk merusak. Apalagi kalau ada istilah lidah tak bertulang, bersilat lidah. Nah, untuk kita, apa yang dilakukan oleh Santo Antonius dari Padua menyimpan makna dari lidah untuk ramah atau lidah untuk marah, supaya ada konektivitasnya dengan Injil. Biasanya kalau kita ramah, orang akan menemukan keramahan kita dari lidah. Karena kalau tanpa lidah kan kita tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Orang bisu itu kenapa? Lidahnya tenggelam. Jadi kalau dia tidak punya lidah, maka dia tidak bisa berbicara. Orang ramah pasti memanfaatkan lidahnya. Karena orang ramah pasti suka menyapa siapapun, berbicara baik dengan siapapun, menegur siapapun. Kalau dia tidak punya lidah, tidak mungkin dia ramah. Juga sebaliknya kalau orang marah, pasti pakai lidah. Kalau kita marah, lidah itu yang paling cepat untuk mengeluarkan kata-kata, mengekspresikan kemarahan. Sehingga lidah itu memang gesit dia untuk ramah dan gesit untuk marah. Untuk kita, lidah diciptakan oleh Tuhan sebagai orang-orang terpanggil khusus, paling utama dan pertama itu untuk berbicara tentang sabda Allah. Makanya Santo Paulus mengatakan, kita itu sebagai orang yang diutus Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Atau Santo Paulus sendiri mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Nah, untuk saya pribadi, hal inilah juga yang membuat saya merasa, kalau khotbah sepotong itu mudah. Tapi apakah artinya menjadi seorang imam untuk berkhotbah kalau sepotong-sepotong? Untuk apa kita dikaruniai kemampuan untuk berbicara dan berkhotbah kalau hanya sepotong-potong? Sayangnya dalam kenyataan orang ingin sepotong-sepotong, tapi mau dapat apa? Kita makan, kalau makan potongan itu tidak kenyang, harus banyak. Demikian juga sabda Allah. Seringkali memang kadang kita tidak masuk akal, kalau untuk obrolan lain yang tidak terlalu penting, orang bisa mau lama-lama atau dengar ceramah-ceramah itu. Tapi giliran kalau khotbah, orang mau cepat-cepat. Kenapa? Dia tidak mau nyimak. Sebenarnya bukan karena isinya saja, tapi karena memang orang tidak doyan dengan sabda Allah. Orang tidak doyan dengar berbicara tentang kupasan sabda Allah. Padahal itu sangat penting, dan yang membuat Santo Antonius dari Padua itu berharga, karena dia memakai lidahnya untuk mewartakan sabda Allah. Para suster yang terkasih, memang tidak semua kita mampu mewartakan sabda Allah, tapi kita memakai lidah untuk ramah, itu adalah pewartaan Injil terhebat. Karena keramahan selalu positif, keramahan selalu menciptakan suasana yang adem, keramahan selalu menciptakan persaudaraan. Sebaliknya, kalau kita pakai lidah untuk marah, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah karena apa? Marah karena mengekspresikan kebencian, kekesalan, kekecewaan. Tapi kalau kita marah untuk orang makin dekat dengan Tuhan, dan memakai lidah kita untuk marahin mereka supaya mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan dan gereja, itu tidak mendapat hukuman. Malah itu mendapatkan rahmat. Apalagi kitab suci sendiri menulis, sabda Allah itu seperti pedang bermata dua. Jadi kita Romo ini kalau khotbah baik-baik saja juga tidak bagus. Harus seperti pedang bermata dua. Harus punya kritikan juga. Harus agak pedas juga. Harus agak keras juga. Untung kalau umatnya mengerti dan mudah paham. Tapi kalau tipe umatnya bengkong dan susah diatur, sabda yang lembut tidak akan mempan. Tapi kembali ke Santo Antonius dari Padua. Tentu pesona yang ia miliki dari lidahnya tidak terlepas dari penyelenggaraan Allah yang berkarya di dalam dirinya. Dan semoga kekuatan dan kekuasaan ilahi yang telah menjiwai kita kaum terpanggil, khususnya juga untuk Suster Elsa yang baru bergabung, apalagi kita misa ini hanya untuk terima Suster Elsa saja ya, supaya Suster Elsa dan kita semua tetap menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah dan Injil, untuk meningkatkan keramahan dalam hidup.
Semoga Tuhan memberkati.